Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan topik 1 demonstrasi kontekstual, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Anggota kelompok 6 ada Iqbal Ibnu Ghanidi, Safira Anindyatanwa, Rifki Tiara Febrianti, dan Tia Inayah Nur Rahmawati. Pembahasan pada topik ini yaitu mengenai pengertian pembelajaran berdiferensiasi, yang kedua ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi dan hal-hal yang perlu dilakukan untuk menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi, dan yang ketiga contoh-contoh yang relevan. Yang pertama yaitu pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dilakukan dengan cara menyesuaikan materi dengan kemampuan, minat, dan kebutuhan pada peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi menuntut guru harus memahami dalam menentukan metode dan strategi pembelajaran. Selanjutnya yaitu pengertian pembelajaran berdiferensiasi dan kaitannya dengan Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa dalam mendidik itu memberikan tuntunan terhadap kodrat anak dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia ataupun sebagai masyarakat. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Rusteti dan Mihyarni 2022 mengemukakan ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bersifat proaktif. Yang kedua, menempatkan fokus pada kualitas di atas kuantitas. Yang ketiga, berakar pada asesmen. Yang keempat, menyediakan pendekatan konten, proses, produk, dan iklim belajar. Yang kelima, berpusat pada siswa. Yang keenam, menggabungkan pembelajaran individu dan tradisional. Yang ketujuh, bersifat hidup. Selanjutnya, hal-hal yang perlu dilakukan untuk menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, tentunya dengan memahami karakteristik peserta didik. Yang ketiga adalah dengan mengembangkan bahan ajar yang beragam. Guru perlu menggunakan modul, video, atau alat peraga untuk mendukung gaya belajar yang berbeda. Gunanya adalah untuk bisa memenuhi seluruh gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Yang keempat, menggunakan teknologi sebagai alat bantu, yaitu contohnya dengan memanfaatkan platform digital seperti Google Classroom dan Kahoot. Guru juga dapat menggunakan video interaktif untuk mendukung pembelajaran. Yang kelima, guru perlu melakukan evaluasi dan refleksi secara berkala dengan menggunakan umpan balik dan asesmen formatif untuk perbaikan strategi pembelajaran yang ada. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dimulai mulai dari perencanaan pembelajaran. Guru dapat mengidentifikasi kesiapan belajar, minat belajar, dan juga profil belajar peserta didik. Guru melaksanakan asesmen awal untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik akan suatu materi yang akan diajarkan. Guru kemudian dapat menentukan tujuan serta target yang ingin dicapai dan juga merancang metode, media, dan juga strategi belajar dalam modul ajar yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Contoh implementasi pembelajaran berdiferensiasi pada pelaksanaan pembelajaran ada 4. Yang pertama yaitu diferensiasi konten, adalah disediakannya berbagai sumber ajar atau media pembelajaran yang dapat digunakan oleh peserta didik. Kemudian yang kedua ada diferensiasi proses, di mana merupakan diferensiasi yang terkait dengan metode atau cara belajar. Guru dapat mendampingi kelompok peserta didik disesuaikan dengan kesiapan belajar mereka, yaitu dengan pemahaman tinggi, rendah, maupun sedang. Kemudian yang ketiga ada diferensiasi produk, adalah cara mengekspresikan hasil belajar bisa disesuaikan dengan minat belajar peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah diferensiasi lingkungan, yang dimaksud adalah meliputi susunan kelas secara personal, sosial maupun fisik. Guru dapat memvariasikan bentuk dari kelompok, kemudian tata kelola ruangan, dan lain sebagainya. Kemudian contoh implementasi diferensiasi pembelajaran berdasarkan kesiapan belajar, contohnya adalah pada seorang guru matematika kelas 3 sedang mengajarkan mengenai perkalian 2 digit.
Guru melakukan pre-assessment atau asesmen awal dan mendapatkan pemetaan berdasarkan pemahaman konsep perkalian. Berdasarkan kesiapan anak yang didapatkan dari pre-assessment, guru mengenalkan perkalian dalam beberapa cara. Ada 3, yang pertama yaitu kelompok peserta didik yang masih membutuhkan media untuk penjumlahan diberikan melalui penjumlahan berulang menggunakan tabel angka. Kemudian yang kedua adalah kelompok peserta didik yang mulai lancar penjumlahan berulang tanpa media menggunakan pola dari hitung lompat. Yang ketiga adalah kelompok peserta didik yang sudah lancar menyelesaikan perkalian menggunakan beberapa strategi mental math untuk mulai lancar perkalian. Kemudian contoh implementasi diferensiasi berdasarkan minat belajar, yaitu contohnya ada pada seorang guru bahasa Indonesia kelas 5 memiliki tujuan pembelajaran agar peserta didik mampu menganalisis ide utama dari bacaan. Oleh karena itu, di akhir pembelajaran guru tersebut memberikan pilihan kepada peserta didiknya untuk mengajarkan asesmen sumatif berdasarkan minat peserta didik. Ada 3 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok peserta didik yang gemar menulis, dapat menganalisis ide utama bacaan melalui tulisan dari cerita yang dipilih oleh peserta didik. Yang kedua, kelompok yang gemar bercerita atau berbicara dapat menganalisis ide dari bacaan yang dipilihnya melalui video atau presentasi di kelas. Yang ketiga, kelompok peserta didik yang meminati hal-hal yang berhubungan dengan ruang atau bangun geometri dapat membuat analisis ide utama bacaan dan juga menyusunnya dalam sebuah bangun ruang. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, implementasi diferensiasi berdasarkan gaya belajar. Contohnya pada kegiatan IPA kelas 3 mengenai sistem pencernaan, peserta didik dapat menggali informasi mengenai sistem pencernaan dari beberapa media berdasarkan gaya belajar peserta didik. Ada 3 gaya belajar yang difasilitasi. Yang pertama yaitu audiovisual. Peserta didik dapat menggali informasi melalui video pembelajaran. Kemudian kinestetik dapat menggali sumber dari lingkungan sekitar. Dan yang ketiga pada gaya belajar visual dapat menggali informasi melalui buku dan juga infografis. Kemudian ini merupakan referensi yang kami gunakan. Terima kasih. Sekian demonstrasi kontekstual dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.